Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Farhana Rucairia. Oke, pada video kali ini sekarang aku akan membaca estetik sebuah cerpen. Nah, cerpen ini merupakan cerpen karangan aku sendiri. Iya, jadi nggak masalah kan ya, kita bangga gitu sama karya kita sendiri. Makanya di sini cerpennya nggak ada ketentuannya sih tugasnya mau cerpen apa, tapi saya pakai cerpen karangan saya sendiri. Oke, langsung aja kita check it out. Oke, cerpen ini berjudul Tragedi COVID-19. Oke, langsung aja saya baca ya teman-teman. Ayah dan mama lagi di jalan nak, doain ya biar selamat sampai tujuan. Karena banyak jalan yang ditutup nih. Nanti mama kabarin lagi ya. Tut, tut, tut. Suara itu pun terputus di ujung telepon. Cerita pilu ini sedang dialami gadis remaja bernama Nabila. Nabila ialah sosok wanita periang dengan senyum gigi kelinci yang tak pernah luput dari raut wajahnya. Saat ini ia sedang duduk di bangku kelas 12 SMK dan akan segera lulus. Ia juga gadis yang cerdas dan juga rajin dalam belajar. Maka pantas jika ia menjadi kesayangan keluarganya bahkan para sahabatnya. Besok adalah hari Sabtu. Di sekolah ada acara istighosah untuk persiapan mendoakan siswa SMK kelas 12 yang akan melaksanakan ujian nasional atau UN di hari Senin nanti. Semua orang tua dari para siswa dan guru-guru SMK ikut dalam acara istighosah tersebut. Mereka berkumpul dan membacakan beberapa zikir serta doa yang dipimpin oleh pengasuh dari sebuah pondok pesantren. Terlihat semua siswa didampingi oleh para orang tuanya. Namun, Nabila tidak didampingi oleh orang tuanya, melainkan neneknya. Dia sudah terbiasa dengan itu, sebab orang tua Nabila itu sibuk bekerja di luar kota, dan Nabila yang kini sudah remaja tidak mempermasalahkan itu semua. Nenek Nabila sudah sangat tua, namun tubuh dan tenaganya masih bisa dibilang kuat seperti anak muda. Maka tak heran nenek Nabila sudah terbiasa pulang pergi sendiri untuk menengok cucunya di pondok pesantren. Istighosah telah selesai. Nabila segera mencium tangan neneknya dan memohon doa agar dipermudah dalam mengerjakan UN nanti. Begitupun para siswa yang lainnya. Mereka juga memohon doa pada orang tua mereka serta guru-guru yang lain. Doakan Nabila ya nek, semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Pokoknya harus doain loh nek, kan doa nenek sangat manjir, hehehe, ucap Nabila. Mana nih? Iya Ndu, pasti nenek doakan. Jangan lupa berdoa dan belajar yang rajin ya, balas nenek. Pasti nek. Selesai sholat maghrib, tiba-tiba ada keributan di aula santri putri. Semua santri putri berbincang-bincang penuh keributan, hingga tak terdengar jelas apa yang mereka bicarakan. Kak, Nabila pun masih diam. Ia mencoba menyimak apa yang mereka bicarakan. Lalu tiba-tiba sahabatnya si Alifah datang dan berkata, Bil, kamu tahu nggak? Masa kita nggak jadi UN tahu? Ada surat edaran libur dari pemerintah pusat langsung. Jadi semua sekolah juga nggak ada yang UN, Bil, ucap Alifah. Lah kok bisa? Emangnya pemerintah pusat ada acara apa? Sampai diliburin segala. Baru denger deh ada UN diliburin, Pak. Cerocos Nabila karena penasaran. Itu loh Bil, virus yang mematikan menggemparkan dunia itu udah sampai di Indonesia. Udah ada warga Indonesia yang kena virusnya. Makanya semua warga disuruh di rumah aja. Balas Alifah menerangkan. Loh, tapi kan kita ujiannya juga di pondok kok. Gak keluar kemana-mana, jadi aman. Lagian kan virusnya belum sampai di daerah kita kan. Indonesia kan luas Fah, harusnya kita tetap ujian aja tahu, jawab Nabila. Iya juga sih. Tapi kan katanya virus itu gampang menyebarnya. Bahkan dari tatapan mata aja bisa nular virusnya, Bil. Lagian nih ya, kita kan enak gak keluar-keluar di pondok. Tapi teman-teman sekolah SMK yang luar pondok kan juga banyak. Bisa jadi mereka bawa virus itu, terus salah satu teman kita ada yang ketularan. Dibawalah ke pondok, terus di pondok nularin ke teman satunya. Sepondok jadi kena virus semua. Gimana? Ujar Alifah. Nauzubillah. Itu virusnya bahaya banget ya, Fah berarti. Virus apa namanya tuh, Fah? Tanya Nabila. Virus COVID-19, Bil. Atau biasa disebut corona. Bahaya banget tahu, bisa mematikan juga, jawab Nabila. Hah? Ya Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya, Fah. Amin ya rabbal alamin. Selepas dari berita tersebut, keesokan harinya, akhirnya pihak dari pondok pesantren pun segera bertindak cepat untuk meliburkan atau memulangkan semua santrinya agar bisa di rumah saja. Gerakan dari pemerintah serentak agar semua warga Indonesia di rumah saja
untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 yang mematikan. Tak lupa, sebelum pulang ke rumah masing-masing, semua santri melakukan doa bersama terlebih dahulu untuk keselamatan mereka dan juga orang-orang di luaran sana. Semua santri pun wajib untuk menggunakan masker dan membawa hand sanitizer atau cairan pencuci tangan yang telah disiapkan dari pihak pondok. Para santri baru boleh pulang jika sudah dipastikan dijemput oleh pihak rumah. Semua santri satu persatu telah pulang dan kini hanya tersisa Nabila, Sinta, Ella, dan juga para pengurus. Alifa, sahabat Nabila, sudah pulang sedari tadi karena dijemput oleh bapaknya. Sedangkan Sinta dan Ella masih menunggu kedua orang tuanya yang sedang dalam perjalanan menjemputnya. Namun, Nabila tampak gelisah sebab neneknya ini belum membalas pesan darinya. Jadi, belum pasti siapa yang akan menjemputnya. Gimana Bil, nenek kamu sudah balas pesanmu? Tanya Mbak Vita selaku pengurus santri putri. Belum nih Mbak, saya sudah coba telepon tapi tidak diangkat-angkat, jawab Nabila. Kalau nomor selain nenek kamu ada nggak? Tanya Mbak Vita. Ada sih Mbak, nomor ayah sama mama, tapi mereka di Jakarta, jadi nggak bisa jemput Mbak, jawab Nabila. Ya udah nggak apa-apa, coba telepon aja, minta tolong orang rumah yang jemput, terserah mau om atau siapa gitu, pastikan orang tua kamu punya nomor orang yang di rumah, balas Mbak Vita. Oh iya Mbak, saya coba telepon ya Mbak, boleh minjem lagi HP-nya Mbak? Boleh, silahkan. Nabila pun akhirnya menelpon dan segera dijawab oleh mamanya. Iya nak, mama bilang ke om ya biar jemput kamu, ditunggu nak, ucap wanita baya di ujung telepon. Dan Nabila segera mematikan teleponnya, takut jika pulsa yang terpotong cukup banyak, sebab uang yang tersisa bulan ini hanya tinggal Rp20.000. Dan jika menelepon menggunakan handphone pondok, harus mengganti sejumlah pulsa yang terkuras. Untunglah, pulsa yang terkuras hanya 1000-an, hingga ia hanya mengganti Rp1.000 tersebut. Sudah Mbak Vita, terima kasih ya Mbak, ini uang buat bayar kepotong pulsa tadi Mbak, ucap Nabila menjelaskan. Oh iya Bil, siapa yang jadi jemput kamu? Tanya Mbak Vita. Om saya Mbak. Oke, hati-hati ya pulangnya. Iya Mbak, terima kasih. Akhirnya Nabila sudah sampai di rumah dan ia segera memanggil-manggil neneknya. Assalamualaikum Nek, Nabila pulang. Berkali-kali ia mengucapkan salam dan mengetuk pintu rumah, namun masih belum ada jawaban dari neneknya. Omnya pun masih menunggu Nabila dan ikut membantu mengetuk pintu agar dibukakan oleh nenek. Om, nenek kemana? Kok tumben belum dijawab-jawab? Dari tadi pagi aku SMS, aku teleponnya juga nggak jawab apa-apa tahu Om, tutur Nabila pada omnya. Duh, iya Du, Om juga nggak tahu nih. Sebentar, coba Om tanya sama tetangga yang lain ya, ucap Om Nabila menenangkan. Omnya pun mencoba bertanya pada tetangga sekitar, namun jawaban dari tetangga yang lain mereka belum melihat nenek keluar rumah dari pagi ini. Kemarin sore nenek masih biasa dan terlihat di depan rumah katanya. Akhirnya, karena khawatir, omnya pun mencoba mendobrak pintunya dengan dibantu oleh tetangga sekitar. Setelah beberapa menit, akhirnya pintu sudah bisa dibuka. Nabila segera menyusuri rumah nenek dan mencari keadaan nenek di mana. Dan tiba-tiba Nabila berteriak, "Nenek! Om, ini nenek di sini!" Omnya dan tetangga yang lain segera menyusul Nabila dan sangat terkejut melihat nenek yang tergeletak di kamar mandi. Dan terlihat nenek sempat merintih kesakitan sebab kakinya tergelintir setelah terpleset di kamar mandi tadi pagi. Omnya segera menggotong nenek dan membawanya ke rumah sakit, diikuti oleh Nabila dan tetangga lain yang juga ikut mengantarkan nenek ke rumah sakit. Dan setelah tiba di rumah sakit, nenek sudah tidak sadarkan diri. Badannya juga sudah sangat dingin. Nabila sangat khawatir. Ia tak henti-hentinya menangisi neneknya. Ia juga berdoa untuk nenek agar baik-baik saja. Nenek segera diperiksa dokter dan dokter bilang nenek sudah tiada. Nenek sudah terinfeksi virus COVID-19 dari 2 hari sebelumnya. Dan sebab tubuhnya yang kurang fit, ia menjadi lemas dan terpeleset di kamar mandi. Selain itu, karena lamanya bantuan dari warga sekitar dalam membantu nenek, hingga nenek benar-benar kehabisan tenaganya. Nabila sangat terkejut. Dia terpukul dan menangis sejadi-jadinya. Bagaimana bisa neneknya terinfeksi virus COVID-19? Kemana saja nenek selama ini? Hingga virus tersebut menyerangnya. Ya Rob. Sebab diagnosa dari dokter tersebut, Nabila, Om, dan kerabat yang lain tidak diperbolehkan bertemu dengan nenek. Bahkan nenek harus dimandikan dan dikafani oleh pihak rumah sakit dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami semua yang mengantar nenek di rapid test, jaga-jaga apakah ada yang tertular.
Dan rumah nenek harus dikosongkan untuk 2 minggu ke depan agar steril dan aman dari virus tersebut. Nabila segera menelpon orang tuanya. Setelah kabar kematian neneknya, tentu saja kedua orang tua Nabila juga ikut terkejut dan menangis. Mama sama ayah pulang kan? Nenek udah gak ada, Ma. Nabila di rumah sama siapa? Rumah juga sementara harus dikosongkan karena ternyata nenek kena virus COVID-19, Ma. Terengek Nabila. Ya Allah, ya nak, mama sama ayah segera pulang ya. Kamu jangan sedih, mama ayah pasti pulang. Jawab mama Nabila. Ya ma, Nabila tunggu ya. Hati-hati ma. Hari telah sore, menunjukkan pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. 4 jam telah berlalu dari kabar kematian nenek Nabila. Nabila masih siaga di rumah sakit, menunggu nenek selesai dikafani sembari membaca surat Yasin dan tahlil berkali-kali. Matanya telah sembab dibuatnya. Suaranya juga telah serak. Ia menyesali dirinya sendiri. Andai ia pulang dari tadi pagi, sebelum pukul 10, mungkin neneknya masih terselamatkan. Setelah selesai membaca Yasin yang ke-7 kali, ia mencoba menelpon mama dan ayahnya kembali untuk memastikan sudah sampai mana perjalanan mereka. Ayah dan mama lagi di jalan, nak. Doain ya, biar selamat sampai tujuan. Karena banyak jalan yang ditutup nih. Nanti mama kabarin lagi ya. Tut, tut, tut. Suara itu pun terputus di ujung telepon. Nabila hanya bisa bahkan kedua orang tuanya, sebab kondisi dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dia juga berharap semoga kedua orang tuanya aman dari virus mematikan itu. Beberapa jam kemudian, ada pesan masuk dari mamanya Nabila yang bertuliskan, "Nak, mama sama ayah sudah sampai nih. Tapi harus ke balai desa dulu buat laporan dan harus di rapid test. Semoga mama sama ayah negatif ya kak, doain." Setelah membaca pesan tersebut, Nabila bergidik ngeri. Begitu berbeda dan berubahnya dunia ini. Nabila diam dan hanya melamun untuk beberapa saat. Tiba-tiba ada pesan masuk lagi dari mamanya. Ya Allah nak, alhamdulillah mama negatif. Tapi ternyata ayah positif COVID-19 dan harus dirawat di rumah sakit dulu nak. Terus sementara mama disuruh isolasi mandiri di rumah kosong sendirian kak, selama 14 hari. Mama gak bisa ke situ nak. Gimana ya nak? Ya Allah, nenek, maafin aku. Isi pesan dari mama Nabila. Nabila meneteskan air matanya kembali. Begitu menghancurkannya dampak dari virus COVID-19 ini. Ia tidak bisa bertemu dengan mudah ke orang-orang sekitar. Bahkan bertemu kedua orang tuanya yang sangat ia rindukan. Apalagi ia sangat terpukul mendengar kabar ayahnya yang dinyatakan positif COVID-19. Apakah bisa sembuh seorang yang terkena virus tersebut? Semoga semua baik-baik saja. Hari ke-10 setelah orang tua Nabila diisolasi. Nenek Nabila kini telah tenang di alam sana, dimakamkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nabila juga sudah mulai belajar mengikhlaskan nenek. Setiap selepas sholat maghrib, ia tak lupa mendoakan neneknya. Sementara ini, ia tinggal bersama omnya, sembari menunggu kedua orang tuanya selesai diisolasi. Dan rumah nenek sudah aman dari jejak virus COVID. Ketika Nabila sedang menonton TV, dia dibuat ketakutan sebab isi beritanya mengenai COVID-19 yang lagi-lagi semakin menyebar dan telah membuat meninggal seseorang yang menderitanya. Hingga tiba-tiba ada telepon masuk dari mamanya Nabila. Nak, mama bingung harus ngomong apa, tapi kamu yang sabar ya. Kamu anak yang kuat. Kita pasti bisa melewati semua ini kan nak? Suara mama yang tampak terisak di ujung sana. Ma, gimana maksudnya? Jangan bikin aku khawatir. Ayah gimana kabarnya ma? Tambah baik atau gimana? Aku teleponin tapi gak pernah diangkat, tanya Nabila khawatir. Nak, ayah sudah tiada. Baru tadi pagi dinyatakan nafasnya sudah terputus. Demam ayah sudah 7 hari gak turun-turun nak. Kemarin sebelum meninggal, ayah sempat kejang-kejang. Balas mama menjelaskan. Loh, bukannya mama kemarin ngomong ayah semakin baik kondisinya? Kenapa jadi kayak gini sih ma? Kenapa mama bohongin aku? Oh ya, ucap Nabila terisak. Maafin mama nak. Sekarang kita bertemu di rumah sakit ya. Mama udah dibolehin selesai dari isolasi karena kondisi mama sudah baik, balas mama Nabila. Nabila segera memeluk mamanya begitu erat. Setelah beberapa bulan lamanya tidak bertemu,
dan dipertemukan dalam kondisi dunia yang telah berubah. Sulitnya bisa bertatap mata seperti ini. Dan setelah sekian lama bertemu, ia semakin terpukul sebab tidak bisa memeluk ayahnya, bahkan untuk yang terakhir kalinya. Ia hanya melihat ayah dari balik kaca kamar, melihat ayah yang tersenyum dalam tidur yang pulas, namun sudah tak bernafas. Selucu inikah dunia sekarang? Sejahat inikah virus COVID-19 pada dunia? Nabila seakan tidak menerima semuanya. Kemarin neneknya, sekarang ayahnya. Dua sosok yang sangat ia cintai harus pergi merenggut nyawanya sebab virus mematikan ini. Ia menangis lagi dan lagi, berteriak sekencang mungkin. Ya Allah, rencanamu sungguh luar biasa. Aku percaya ini bagian dari rencanamu. Kuatkan aku ya Rob, lapangkan dan sabarkanlah hati ini. Terima kasih, mawaku masih ada di sini mendampingiku. Jangan kau ambil dia pula ya Rob. Dia benar-benar kuatku satu-satunya. Batin Nabila terutarakan dalam lisannya yang lirih, disertai buliran air mata yang menetes begitu deras. Covid, virusmu mengajarkanku kekuatan dan kesabaran. Entah aku harus berterima kasih atau tidak, tapi untuk hal ini, aku sangat membencimu, Covid. Oke, ceritanya cukup panjang ya teman-teman. Jadi di sini ada 7 lembar dan ya kurang lebih cara membaca estetik dari sebuah cerpen adalah seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.